Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsana al-hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, fa inni usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Yaqul Rabbuna 'azza wa jalla fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling utama dalam setiap khutbah Jumat setelah disampaikannya sholawat, hamdalah, sholawat dan bacaan tilawah Al-Quran, maka wasiat atau nasihat serta pesan yang khususnya berlaku buat diri khatib sendiri dan tentunya buat kita semua yang hadir di sini adalah merupakan bagian dari rukun dalam setiap khutbah Jumat. Oleh karena itu, perkenankan khatib menjalankan kewajiban ini, yaitu menyampaikan pesan dan wasiat. Beberapa di antaranya yang paling utama adalah pesan untuk kita memelihara dan menjaga iman yang Allah benamkan di dalam dada kita ini, yang merupakan anugerah di mana tidak semua manusia Allah takdirkan memilikinya, karena hanya seperempat dari penduduk muka bumi ini yang Allah berikan keimanan itu. Maka wajiblah buat kita untuk mensyukuri anugerah, karena anugerah ini adalah sesuatu yang sangat berharga, bukan hanya untuk di dunia tapi juga untuk keselamatan kita nanti di yaumul qiyamah, di alam akhirat. Karena hanya mereka yang beriman itu sajalah yang nantinya akan masuk ke dalam surganya, yang mendapatkan ridho dari Allah. Selebihnya mereka adalah para penghuni neraka yang mereka tidak punya harapan apapun untuk kehidupan di akhirat nanti. Maka itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam rangka kita memelihara dan menjaga iman kita ini, yang harus kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah selalu melaksanakan semua perintah Allah, khususnya yang wajib, yang utama. Dan kalau bisa untuk menambah berat beban amal kita ini, mari kita laksanakan juga yang hukumnya sunnah, dan kita tinggalkan semua yang hukumnya haram. Dan kalau bisa kita tinggalkan juga yang makruh dan syubhat, agar nanti di yaumil qiyamah atau pada saat kita menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, setiap disebut kata syariat Islam, umumnya kita umat Islam merasa punya kebal, karena seolah-olah syariat Islam itu adalah sesuatu yang menakutkan, yang menyeramkan, bahkan menjadi ancaman. Dan tidak sedikit di antara kita beragama Islam malah sudah sampai pada antipati, fobi, dan takut dengan istilah syariat Islam itu sendiri. Karena yang muncul dalam benak kita setiap kita mendengar istilah hukum syariah misalnya, yang terbetik dalam kepala kita adalah memenggal kepala manusia, memotong tangan pencuri, merajam pezina, dan melakukan hukum kisos, di mana luka dibayar dengan luka, nyawa dibayar dengan nyawa, mata dibayar dengan mata, telinga dibayar dengan telinga. Pendeknya, istilah syariat Islam itu sangat dekat dengan kekerasan, kekejaman, dan hal-hal yang berbau kriminalitas.
Tentu kita bisa maklum karena memang selama ini orang-orang yang mendakwahkan pesan-pesan syariah memang lebih suka untuk menampilkan tampilan-tampilan yang rada menakutkan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat lebih jauh dan lebih dalam seseram apakah syariat Islam itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, memang benar di dalam hukum jinayah Islam, apabila ada orang berzina, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali kalau dia belum pernah menikah, atau dihukum mati dengan cara dirajam, dilempari batu sampai mati kalau dia sudah pernah menikah. Itu tidak kita pungkiri karena memang ada di dalam Al-Quran, ada juga di dalam Sunnah Nabawiyah. Tapi yang jadi masalah adalah kita tidak bisa semena-mena main rajam, main cambuk orang yang berzina. Sebab untuk bisa ditetapkan jatuhnya vonis zina dan hukumannya harus melalui sebuah meja pengadilan syariah. Harus ada hakimnya, harus ada tuntutannya, ada jaksa yang menuntut, dan yang lebih penting harus ada saksinya. Di mana saksi itu harus 4 orang manusia yang jenis kelaminnya laki-laki, di mana laki-laki itu sudah baligh, tidak bisa kalau dia masih kecil, dan tentunya harus orang yang waras, akil, tidak boleh orang yang kurang pikirannya. Dan syarat yang lebih penting adalah bahwa 4 orang saksi itu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka saksikan, yaitu masuknya kemaluan laki-laki orang yang berzina ke dalam kemaluan perempuan orang yang berzina itu dengan bersamaan. Artinya tidak boleh bergantian dan harus dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak sah kalau hanya menggunakan fotografi, rekaman video, atau hanya mendengarkan suaranya saja. Harus betul-betul visual, melihat dengan mata kepala. 8 bola mata itu melihat bersamaan waktunya bagaimana peristiwa zina itu terjadi. Kalau tidak bisa sampai batas itu, maka kesaksian mereka tidak bisa diterima secara hukum Islam. Dan oleh karena itu sebagai sanksinya malah hukuman itu berbalik pada orang yang menjadi saksi, di mana para saksi yang tidak bisa memenuhi syarat itu justru diancam dengan pasal qadzaf. Qadzaf dalam hukum Islam adalah hukuman buat orang yang menjadi saksi tapi tidak bisa memenuhi syarat ketentuannya. Misalnya kurang orangnya, atau bukan melihat langsung, atau tidak bersamaan, atau beberapa hal yang lainnya, maka hukuman orang yang hanya bisa melaporkan tapi tidak bisa memenuhi segala ketentuan syarat bagi saksi, hukumannya adalah justru mereka dicambuk sebanyak 80 kali. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, meskipun hukum rajam itu ada di dalam syariat Islam, tapi kalau kita tengok sejarah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, beliau justru belum pernah melaksanakan hukum rajam. Kenapa? Karena tidak pernah ada orang yang mau menjadi saksi. Tidak pernah ada orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi adanya perzinahan. Dan kalau dihitung, Rasulullah hanya pernah 3 kali saja dalam seumur hidup beliau merajam orang yang berzina, bukan lewat proses penyaksian, tetapi lewat proses iqrar, pengakuan dari pelakunya. Ada 3 nama yang tercatat dalam sejarah. Yang pertama Asif, yang kedua Ma'is, dan yang ketiga adalah seorang wanita dari Bani Ghamidiyah. 2 orang dilepaskan oleh Rasulullah karena mereka tidak bisa mendapatkan saksi, dan kemudian mereka menyatakan saya telah berzina. 1 orang di antaranya ketika dia menyatakan saya berzina dan dia minta dirajam, ketika lemparan batu yang pertama mendarat di pelipisnya, tiba-tiba dia melarikan diri, mencabut pernyataan pengakuan zinanya, dan oleh Rasulullah kemudian dihentikan, tidak jadi dirajam.
Kasus wanita Bani Ghamidiyah adalah seorang wanita yang berzina dan dia sudah punya suami. Ketika selesai berzina dia merasa menyesal. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW untuk minta dirajam. Rasulullah menolaknya 2 kali. Yang pertama, Rasulullah mengatakan bahwa di dalam rahimmu masih ada anak kecil, masih ada bayi yang harus dijaga kehidupannya sampai dia lahir. Maka wanita itu pulang menangis karena tidak berhasil meminta dirinya dirajam. Begitu dia melahirkan, bayi yang masih merah itu dibawa ke hadapan Nabi. Sekali lagi untuk yang kedua kalinya wanita ini meminta dirinya dirajam karena telah berzina. Tapi untuk kedua kalinya Rasulullah menolaknya. Kenapa? Karena wanita ini tidak bisa mencarikan siapa yang akan mengasuh bayi yang baru lahir ini. Rasulullah mensyaratkan kalau kamu bisa mencari orang yang akan mengasuh anak ini, sehingga anak ini tidak bergantung lagi pada ibunya, dan menjamin wanita itu orang itu akan memeliharanya sampai besar, baru kamu boleh datang ke sini. Maka dicarinyalah orang yang mau mengasuh anak hasil zina ini. 2 tahun kemudian baru berhasil. Anak itu sudah besar, sudah bisa berjalan, sudah bisa memakan makanannya sendiri, dan sudah ada orang yang mau mengasuhnya. Maka Rasulullah sudah tidak bisa menolak lagi permintaan yang bersifat memaksa dari pelakunya sendiri. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk merajam wanita itu. Dan ketika batu yang mengenai kepala wanita itu membuat nyawanya meninggal dunia, maka salah satu di antara yang melemparinya, dalam beberapa riwayat disebutkan Umar bin Khattab, dan riwayat yang disebutkan Khalid bin Walid, dan mungkin juga bisa keduanya, sempat memaki jasad wanita tersebut. Makian yang biasa kita dengar, dasar wanita tidak punya malu, hidupnya berzina, matinya pun menyusahkan orang. Karena lemparan batu itu ternyata mental berbalik kepada yang melempar dengan bersimbah darah, sehingga baju yang melempar itu terkena darah. Wajar kalau spontan dia memaki. Tapi ketika Rasulullah mendengar makian itu, maka Rasulullah menegur, jangan kamu maki wanita ini. Kenapa? Karena Jibril baru saja memberitahukan bahwa wanita ini sedang berada dalam perjalanan menuju surga, menuju kenikmatan dari Allah. Maka mereka yang melempari itu, yang merajam itu, kemudian tertegun dan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin wanita ini berzina dan kita rajam, tapi sekarang dia masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, laqad tabat taubatan. Wanita ini memang sudah berzina, tapi dia sudah bertaubat dengan taubat yang nasuha. Allah sudah terima taubatnya. Dan salah satu di antara buktinya adalah dia tetap kuat meminta agar dirinya dirajam. Itu bukti bahwa dia benar-benar melakukan taubat dengan sesungguhnya, dan tidak semua orang punya nyali untuk minta dirajam. Maka kata Rasulullah, laqad tabat taubatan. Allah sudah memberikan pengampunan pada wanita ini, bahkan melebihi dari apa yang dia minta. Law wusi'at ila sab'ina min ahli Madinah la wasi'athum. Di mana ampunan yang Allah berikan pada wanita ini, kalaupun dibagi-bagi, kalaupun di-share kepada 70 penduduk Madinah, semuanya 70-70-nya bisa ikut masuk surga bersama wanita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dirajam bukan syarat taubat. Jadi kalau ada orang yang berzina dan dia tidak dirajam, tidak ada urusan. Karena yang menjadi syarat untuk bisa diterimanya taubat itu adalah taubatnya itu sendiri. Dia mohon ampun, dia serius dengan permintaan ampunannya dengan 3 cirinya. Pertama ada rasa sesal, yang kedua dia merasa menyesal yang tidak akan membuat dia kembali lagi, dan yang ketiga dia istiqomah dengan apa yang sudah dia taubatkan itu. Tidak ada niat, tidak ada keinginan, dan tidak ada rasa suka untuk mengulanginya kembali, dan dia taubat dengan taubat yang sesungguhnya. Adapun bahwa wanita itu kemudian datang kepada Rasulullah untuk minta dirajam, dihukum mati atas permintaannya,
Pertama, karena memang syariat Islam membolehkan. Yang kedua, karena memang wanita itu sudah tidak mau lagi terkena dosa zina yang mungkin saja akan diulanginya. Maka kalaulah taubatnya sudah diterima dan dia halal untuk meminta dihukum mati, ada kebolehan di dalam syariat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin, tidak halal bagi seorang muslim darahnya ditumpahkan kecuali dari satu di antara tiga hal, dan di antara tiga hal itu salah satunya adalah as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah dan dia berzina, maka halal darahnya. Hakim bisa menjatuhkan hukuman asal ada saksi, dan hakim juga boleh menjatuhkan hukuman kalau yang bersangkutan memang berikrar menyatakan diri telah berzina dan itu tidak bisa dipungkiri, dan semua hal-hal yang bersifat syubhat sudah dihilangkan. Seandainya dia masih punya tanggungan, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman mati. Seandainya dia masih punya anak yang harus dirawatnya, tidak boleh dijatuhkan hukuman mati, dan seterusnya. Kalau sudah selesai semuanya, tinggal hanya dia dengan Allah, maka tidak ada salahnya orang tersebut meminta kepada Rasulullah untuk dijatuhkan hukuman mati, karena itu akan langsung membuatnya dia masuk ke dalam surganya. Jamaah yang dimuliakan Allah, bukan hukumnya yang keras, tetapi orang-orang yang hidup di masa Rasulullah SAW itulah yang imannya luar biasa. Ketika mereka melakukan suatu kesalahan, mereka siap menerima resikonya, dan kalau mereka dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi kehidupan yang lebih indah daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang tadi kita bahas pada khutbah yang pertama sekedar menjelaskan betapa syariat Islam itu tidak punya orientasi untuk membunuh, menghilangkan nyawa, atau kemudian menjadikan orang menjadi luka dan sebagainya. Karena memang syariat Islam itu diturunkan untuk kebaikan umat manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam khutbah yang kedua ini kita ingin menegaskan sekali lagi bahwa syariat Islam itu tidak hanya berhenti pada hukum jinayah, pada potong tangan, pada hukum raja, pada hukum cambuk, tetapi sesungguhnya seluruh kehidupan kita ini adalah bagian dari syariat Islam. Ketika kita berwudu, ketika kita mandi janabah, ketika kita melakukan hubungan suami istri, ketika kita melakukan sholat, puasa, zakat, haji, bermuamalah, melakukan jual beli, melakukan pinjam meminjam dan seterusnya, semua itu adalah bagian dari syariat Islam. Dan tidak mentang-mentang kita sebut syariah berarti kemudian sama dengan pedang, sama dengan al-gojo, sama dengan orang yang mau membunuh dan seterusnya. Ketika kita melaksanakan hubungan antara suami dengan istri, suami memberi nafkah, istri memberikan pelayanan, lalu mereka mendapatkan rezeki yang baik, yang halal, berupa anak, berupa kekayaan dan sebagainya, semua itu adalah bagian dari syariat Islam. Ketika seorang berjalan di jalan lalu dia menghormati orang-orang yang dilewatinya, menebar salam, dan orang-orang yang dilewatinya membalas salamnya, itu pun juga bagian dari syariah. Ketika kita menjaga apa yang kita makan agar tidak ada yang masuk di dalamnya yang haram, kita menjaga diri dari yang syubhat, dan kita menjaga dari memakan makanan yang merusak, yang mudarat, yang membuat tubuh kita jadi sakit, jadi meninggal dunia dan seterusnya, maka semua itu adalah bagian dari syariat Islam. Dan ketika kita mengatur hubungan antar manusia, baik dalam bentuk yang mikro di dalam tengah masyarakat yang kecil ataupun dalam bentuk yang makro dalam sebuah negara, maka semua itu juga bagian dari syariat Islam. Karena syariat Islam adalah kehidupan kita, dan syariat itu tidak lain adalah apa yang Allah ridhoi untuk kita lakukan.
apa yang Allah suka dari kita untuk kita lakukannya, di mana Allah akan memberikan balasan yang berupa surga dan kenikmatan di yaumil qiyamah. Dan menentang syariat itu artinya adalah ketika kita melakukan hal-hal yang Allah tidak suka, yang Allah benci, yang Allah murkai, lalu kita tabrak dan kita kerjakan, akibatnya Allah tidak bisa memberikan janji yang baik. Sebaliknya Allah akan memberikan wa'id, akan memberikan peringatan bahwa nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan kesulitan, kita akan masuk ke dalam neraka dan seterusnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka kalau kita sebut bahwa Islam itu adalah agama yang lengkap, syamilun yatanawalu madhahiral hayati jami'an, Islam adalah agama yang mencakup semua aspek kehidupan, maka tidak lain dan tidak bukan seluruh aspek kehidupan itu ada ketentuan syariahnya, ada halal haramnya, ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Dan satu yang penting untuk kita ketahui bahwa semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah Allah turunkan, sudah Allah jelaskan, sudah Allah kirim beribu-ribu nabi dan rasul kepada kita, dan Allah sudah lahirkan di tengah mereka para alim, para ulama, orang-orang yang mengajarkan mana yang halal, mana yang haram. Tinggal tersisa buat kita untuk mempelajarinya, mendalaminya, dan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram itu. Karena nanti di yaumil qiyamah kita tidak punya lagi alasan untuk bilang mohon maaf wahai Allah, bahwa saya tidak tahu ternyata perbuatan itu adalah haram. Kita tidak bisa mengatakan mohon maaf wahai Allah, kita tidak tahu bahwa ternyata sholat itu wajib. Mohon maaf ya Allah, ternyata kita tidak tahu hukumnya. Pada saat itu kita tidak bisa memberikan alasan bahwa kita tidak tahu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita semua untuk mengenal dan mengetahui serta mempelajari detail-detail syariatnya, detail-detail kemauan Allah. Apa yang membuat Allah suka dari apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang wajib untuk kita ketahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang menjadi ulama, yang ahli dalam masalah hukum, agar kita bisa menjalankan perintah Allah ketika kita tidak mengetahuinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita akhiri khutbah kita yang kedua ini dengan sama-sama kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, khususnya atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, terlanjur kita lakukan. Ternyata kita tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan yang haram. Kita beristighfar, kita mohon ampun dan bertobat atas semua kesalahan yang kita tidak tahu hukumnya itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahum darajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa ittaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wa 'ala ma yasifun lakum wa la ilaha illa huwa wallahu ya'lamu ma tasna'un.